Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mas Taufik. Nomor induk mahasiswa 270302305561. Mahasiswa PPR PPG Batch 2 Win Salatiga. Hari ini saya akan mempresentasikan PPR modul 1. Untuk PPR ini dengan mengangkat mata pelajaran akhlak, kemudian judulnya adalah menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu. Mas Yoga, silakan dipimpin. Duduk siap, makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Yoga yang telah memimpin doa. Semoga kita semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh dan baik. Nah, sekalian, terima kasih juga telah mengumpulkan asesmen diagnostik, lembar asesmen yang kemarin Bapak berikan. Alhamdulillah sudah semuanya terkumpul dan sudah Bapak olah sehingga insya Allah pembelajaran hari ini kita sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan, ya. Kemudian sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kamu. Silakan nanti menunjukkan jari dan berkata hadir ketika Bapak absen. Afan Maskur, hadir. Akisha Alia Firdaus, oke, semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit hari ini. Anak-anak sekalian, sesuai dengan pertemuan kita pada pekan yang lalu, bahwa materi yang akan kita bahas pada bab ini adalah menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan sifat jujur. Apa yang akan kita pelajari, kalian bisa lihat bahwa yang akan kita pelajari adalah amanah. Amanah itu cakupannya nanti ada 3. Bagaimana kamu amanah bisa menjadi pribadi yang amanah kepada orang lain, pribadi yang beramanah kepada Allah SWT, dan pribadi yang beramanah terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari nanti bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang jujur, ya, sikap pribadi yang jujur di dalam perkataan kita, jujur di dalam perbuatan kita, dan jujur di dalam pikiran kita, ya. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan amanah itu? Ya. Arti dari amanah adalah dapat dipercaya sebagai contoh seorang siswa yang dipercaya sebagai ketua kelas harus lebih baik dan memimpin teman-temannya untuk lebih rajin belajar lagi. Ya, terima kasih Mas Afan. Jadi, sekalian, kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap amanah pertama. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan contoh perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat menemukan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, ya, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat maha melihat apapun yang kita lakukan
sehingga amanah dan jujur itu harus ada di dalam diri kita, merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia. Demikian ya, terima kasih. Kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran. Silakan perhatikan gambar di depan. Jadi ada dua buah gambar. Gambar pertama yang atas itu orang membawa piala, kemudian berada di gunung ya. Kemudian gambar yang kedua sama-sama mengepalkan tangan begini. Menurut kalian, apa makna dibalik dua buah gambar ini? Ya, Mas Kami. Satu menggambarkan bahwa seorang yang sukses sendirian. Ya. Nomor dua menggambarkan sukses bersama-sama dan dengan bersama-sama. Oh iya. Jadi Mas Kami mengatakan yang pertama itu orang yang sukses, tapi dia suksesnya sendirian. Kemudian gambar yang kedua itu Mas Kami mengatakan itu adalah orang yang sukses, tetapi sukses itu diraih bersama-sama. Ada yang mempunyai pendapat lain? Saya Pak. Mbak Citra, silakan. Gambar yang pertama gambar orang naik gunung membawa piala Pak. Sedangkan gambar yang kedua gambar kelompok orang yang menang. Oh iya, naik gunung. Yang kedua gambar kelompok yang menang. Jadi anak-anak sekalian, kamu bisa lihat ya, gambar yang pertama itu adalah gambar kesuksesan seseorang dan dia berada di puncak kesuksesannya. Maka gambarnya gunung, kemudian di atas dia berdiri dan membawa piala kesuksesan di atas puncak. Ya. Kemudian yang gambar yang kedua itu adalah sama-sama kesuksesan, tetapi suksesnya itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi dia sukses tetapi bersama-sama melakukan hal yang membuat dia sukses. Anak sekalian, seorang anak yang mempunyai kepribadian yang baik, pribadinya berintegritas dengan sikap amanah dan sikap jujur, itu bukan hanya tidak menutup kemungkinan dia itu akan dapat meraih kesuksesan di dunia. Jadi orang yang mempunyai pribadi berintegritas dengan sikap jujur dan amanah itu sangat mudah dan sangat terbuka jalannya untuk dia bisa meraih kesuksesan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dan kesesuaian antara berita dan fakta itu jujur. Lakukan jujur dalam berpikir, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam ya, terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan, dikatakan dan dikerjakan, itu akan mendorong seseorang menuju ke yang nomor 5, yaitu menghindari berkata bohong, dusta meskipun candaan. Pernah dengan cerita Gembala dan Serigala? Ya, pernah ya? Nah, Bapak ceritakan pada pertemuan yang lalu bagaimana kemudian penggembala itu dimakan oleh serigala karena kebohongan yang dilakukan. Anak sekalian, silakan membentuk kelompok, kemudian Bapak akan memberikan lembar kerja serta ide dalam kegiatan kelompok ini. Silakan kursinya dibalik sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 3 yang anggota sesuai dengan pertanyaan ini ya, menggali, menganalisa dan menggali apa yang jujur untuk kelompok 34, apa itu amanah untuk kelompok 12, kemudian
amanah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan didiskusikan, Bapak beri waktu cukupnya, ya. Sekalian sudah selesai semua ya? Diskusinya menarik? Seru? Sekarang saatnya untuk presentasi kelompok ya. Yang akan kita lakukan adalah untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti silakan tunjuk seseorang wakil dari kelompok itu untuk mempresentasikan hasil dari apa yang telah didiskusikan ya. Jadi jujur itu adalah berkata sesuai dengan apa yang ada di depan nama-namanya. Contoh, semisal acaranya tidak berdasarkan PR, maka dia harus jujur menyampaikan apa alasannya tidak berdasarkan PR. Tidak boleh mencari-cari bahan kebohongan, akan tidak disalahkan oleh gurunya ataupun teman-teman. Kemudian yang terakhir kelompok 4 ya. Jujur itu berkata sesuai kenyataan. Contohnya tidak boleh seorang anak itu berkata tinggi, muluk-muluk pada kenyataannya kan. Oh gitu ya. Menurut kelompok 4, jujur itu ya sesuai dengan kenyataan nih. Jangan sampai omongannya kekunjuran gitu ya. Omongannya kekunjuran. Kalian lupa Pak Ferrari, kalian lupa apa? Enggak. Oke, terima kasih. Dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu, ada pernyataan dan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Mas Nabi, silakan. Ya. Jadi amanah dan jujur itu tidak hanya mengharap pahala di akhirat saja, akan tetapi amanah dan jujur itu dapat menjadikan seseorang berhasil dan sukses dalam kehidupannya. Oke. Jadi Mas Kadafi ini tadi setelah mendengarkan diskusi dari banyak kelompok, semua kelompok ini dia mengambil sikap dan pernyataan bahwa oh ternyata orang jujur dan amanah itu bukan hanya persoalan memenuhi tanggung jawab di hadapan Allah, tapi amanah dan jujur itu pasti akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan sehari-hari. Sukses. Kesimpulan yang kita dapatkan bagaimana terkait dengan jujur dan amanah itu adalah bahwa keyakinan amanah itu titipan Allah, keyakinan bahwa amanah itu harus dijalankan dan tidak boleh mengurangi dari yang menitipkan, serta kalau amanah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kegiatan ini kita tutup, Bapak akan memberikan penugasan kepada kalian. Tes formatif, silakan dikerjakan ya. Ini kalau sudah masing-masing anggota kelompok untuk mengumpulkan ke depan. Pesan Bapak, tetaplah menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, sehingga menjadi anak yang berintegritas ya. Dan kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, insya Allah kita masih akan melanjutkan kembali materi ini. Masih akan kita gali. Kalau hari ini kita baru pada tahap pengertian dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, besok kita akan kembali lebih dalam lagi terkait dengan hikmah, jujur, hikmah, amanah, dan hikmah menjadi pribadi yang berintegritas. Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.